Halo guys, jadi di video ini saya akan membahas materi tentang asimetris. Apa sih itu asimetris? Asimetris merupakan gambar atau benda yang dibelah dua, namun jika disatukan memiliki sisi yang tidak seimbang atau masih terdapat kelebihan dan kekurangan sehingga tidak proporsional. Pengertian lain adalah sebuah objek yang memiliki sisi tidak seimbang atau tidak beraturan. Secara umum, terdapat 4 bentuk yang diamati, yaitu simetris, asimetris positif, asimetris negatif, dan biomodal. Pada sekelompok pengamatan simetris, rata-rata dan medianya sama dan nilai data tersebar di sekitaran nilai tersebut. Nilai data di bawah rata-rata media merupakan cerminan dari gambar bentuk-bentuk di atas. Asimetris positif, sekelompok nilai condong ke kanan atau asimetris positif jika terdapat satu puncak dan nilainya memanjang lebih jauh ke sebelah kanan dari puncak dibandingkan ke sebelah kiri puncak. Asimetris negatif. Pada asimetris negatif terdapat satu puncak, namun pengamatannya memanjang lebih jauh ke arah kiri daripada ke arah kanan. Bimodal. Biomodal memiliki 2 atau lebih puncak. Kasus ini sering terjadi ketika nilai-nilai berasal dari 2 populasi atau levi. Bentuk poligon frekuensi. Koefisien asimetris Pearson. Terdapat beberapa rumus pada bahan bacaan statistik yang dipergunakan untuk menghitung asimetris. Yang paling sederhana dikembangkan oleh Profesor Karl Pearson 1857 sampai 1936 berdasarkan pada selisih antara rata-rata dan median. Contoh rumusnya sebagai berikut. SK sama dengan 3 buka kurung X bar kurang media kurung per S. Melalui hubungan ini, koefisien asimetris berkisaran dari min 3 hingga 3. Nilai terdekat min 3, semisal min 2,57 menunjukkan asimetris yang sangat negatif. Nilai semisal 1,63 menunjukkan asimetris positif sedang. Nilai 0 yang akan terjadi ketika rata-rata dan mediannya sama, menunjukkan distribusinya simetris dan tidak terdapat asimetris. Variasi asimetris. Variasi asimetris ini digunakan apabila terdapat sejenis hubungan antara variabel di mana satu variabel mempengaruhi variabel yang lain, tetapi hubungan tersebut tidak timbal balik. Hubungan tersebut adalah hubungan yang berasal dari hubungan antara konsep. Koefisien asimetris perangkat lunak. Keluaran dari paket peringkat lunak statistik, Minitab, dan Excel. Kedua paket perangkat lunak ini menghitung nilai koefisien asimetris yang berdasarkan pada peringkat 3 defisial dari rata-ratanya. Rumusnya sebagai berikut. SK sama dengan N per N kurang 1 atau N kurang 2 sigma buka kurung X kurang X bar per S tutup kurung pangkat 3. Rumus tersebut menawarkan pengertian mengenai asimetris. Sisi sebelah kanan rumus merupakan selisih antara masing-masing nilai
dengan rata-ratanya, dibagi dengan standar defisial, yakni bagian besar X kurang X bar atau S dari rumus. Pemikiran tersebut disebut dengan standarisasi. Pengertian standarisasi. Pengertian standarisasi yaitu menentukan dari suatu ukuran yang harus diikuti dalam memproduksi dalam sesuatu atau hal. Standarisasi juga bisa sebagai proses membentuk standar. Standar sendiri memiliki pengertian sebagai sebuah aturan yang biasanya digunakan yang bersifat wajib. Contoh rumus asimetris seperti berikut. Ada 15 perusahaan yang memiliki pendapatan atau penghasilan yang berbeda-beda. Pendapatan ke-15 perusahaan tersebut ada 0,09, 0,13, 0,41, dan seterusnya. Sebelum masuk ke rumusnya, pertama kita cari nilai median dan nilai tengahnya. Untuk mendapatkan suatu median, jadi punya rumusnya. Kalau mediannya udah didapat, kita lanjut ke rumusnya. X bar sama dengan nilai median per N sama dengan, nah kita taruh nilai mediannya di sini. Setelah itu kita lanjut ke nilai N. Nilai N itu adalah berapa banyak jumlah perusahaan tersebut. Nilai keseluruhannya 15. Nah, sekarang kita tinggal menghitung dulu hasilnya. Jadi 74,26 bahagi 15 sama dengan 4,95. Nah, setelah itu kita lanjut ke rumus berikutnya. S sama dengan akar sigma buka kurung X kurang X bar pangkat 2 per N kurang 1 sama dengan akar. Nah, jadi X itu adalah nilai awal. Nilai awalnya adalah 0,09 kurang, nah hasil nilai yang ada di rumus sebelumnya kita turunkan ke sini, yaitu 4,95 pangkat 2 ditambah X bar. Jadi X bar itu adalah nilai akhir. Nilai akhirnya itu 16,40 kurang 4,95 pangkat 2 per N atau 15 kurang 1 sama dengan, jadi hasil keseluruhannya adalah 5,22. Setelah itu kita turun ke rumus berikutnya. SK sama dengan 3 buka kurung X bar dikurangi median per S sama dengan 3 buka kurung 4,95 dikurangi median atau nilai tengah, yaitu 3,18.
per. Nah, hasil sebelumnya kita turunkan ke sini, yaitu 5,22 sama dengan, bila dihitung hasilnya jadi 1,017. Kita turunkan lagi ke rumus berikutnya. Buka kurung X dikurangi X bar per S tutup kurung pangkat 3 sama dengan buka kurung 0,09 dikurangi 4,95 per 5,22 tutup kurung pangkat 3 sama dengan buka kurung min, 9310 pangkat 3 sama dengan 0,8070. Nah, berikutnya kita buat tabel untuk menghitung jumlah penghasilan ke-15 perusahaan tersebut. Berikut adalah contoh tabelnya. Pendapatan ke-15 perusahaan tersebut. Berikutnya X kurang X bar per S. Berikutnya buka kurung X kurang X bar per S tutup kurung pangkat min 3. Hasilnya adalah 11,8274.